Mujbir itu bukan berarti memaksa, bukan. Dah. Terus begini, wali mujbir itu hanya berlaku untuk anak yang masih perawan, anak perempuan yang masih perawan. Kalau yang ini tadi, yang dalam ayat ini, kalau anaknya sudah janda, mantan punya suami, berarti orang tua nggak boleh untuk mujbir, memaksa, tidak izin ya, tidak izin dengan si anaknya boro-boro langsung dinikahkan, itu nggak boleh. Nah, itu dalam fikih. Tapi kita juga nggak boleh melarang, karena dia sudah menjanda, menduda, sudah pernah berpengalaman nikah, jadi kita juga nggak boleh memaksa dia nikah, kita juga tidak boleh melarang dia nikah. Ya udah silakan. Nah, itu dalam Quran malah kita tidak boleh fala ta'duluhunna ayyangkihna azwajahunna. Jadi kita tidak boleh melarang mereka untuk nikah lagi, mereka berdua. Nah, ini berlaku bagi yang janda atau duda. Nah, tapi kalau yang anak yang masih gadis itu bapak dengan mbah itu yang kakek dari bapak ya, dari jalur bapak, itu punya hak ijbar, mujbir, menikahkan anaknya tanpa seizin. Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu harus kufu, kafaah, antara calon suami istri harus sebanding. Kalau istilahnya orang Jawa, bebet, bobot, bibit. Jadi sebanding dalam itunya. Bebet niku napa? Kekayaan. Bobot. Bobot kualitasnya ya, kualitas bobotnya. Berbobot ya orang. Terus bibit nasabnya. Jadi dia kafaah dari segi itu, 3 itu. Jadi kualitas itu malah arahnya 2. Kualitas itu dari segi keilmuannya dan adabnya. Jadi akhirnya 4 pun ya. Jadi 4 itu 1 dari segi nasab. Artinya suami istri ini nasabnya nasab jelas, nggak jomplang. Yang satu nasabnya kelas elit, yang satu nasabnya kelas olot. Jadi jomplang. Jadi kalau nikah itu ya setara saja, sebanding dari segi nasab. Terus yang kedua dari segi kualitas tadi. Kualitas ada 2, ilmu, jadi ilmunya setara, dan kesolihannya. Kesolihannya ya orang nggak terlalu jomplang. Ya kan kita juga ya nggak, ya piye ya nggak pengen lah. Meskipun podo-podo Islami tapi lek sitok anak preman, sitok orang baik-baik, alim tidak sombong, baik hati tidak sombong, ya kasihan juga. Jadi ya yang setara kafaah. Itu dari segi kualitas ilmu dan kesolihannya. Kemudian yang terakhir dari segi ekonomi. Artinya ekonominya nggak terlalu jomplang, sama-sama yes standar. Nah itu kalau sudah kafaah berarti bapak nggak boleh melarang, ya udah silahkan. Bahkan boleh memaksa tanpa izin ya, bukan berarti memaksa mau kalau nggak nikah nggak tak kuat, bukan itu, nggak tak kuat anak, bukan begitu. Artinya ya tetap kita menikahkan tapi kita nggak izin dulu, nggak pamit dulu ke anaknya, itu namanya ijbar. Itu boleh, syaratnya kufu, sebanding. Terus yang kedua syaratnya adalah yang laki-laki itu mampu membayar mahar mas kawin. Nah, melarat yo ya nggak masuk. Terus yang ketiga adalah tidak ada perseteruan antara mereka, antara bapak wali anak perempuan dan calon suaminya. Jadi ketiga objek ini tidak ada permusuhan secara zahir. Nah, itu kalau itu sudah, orang tua boleh menikahkan anak tanpa pamit dulu ke anaknya, langsung boro-boro dinikahkan. Mbah putri saya itu cerita dulu dengan saya itu, ya ibunya Abah itu. Jadi cerita, aku mbien ngaji, dulu kan ngajinya orang-orang dulu di langgar ya, ngaji di musola itu. Pulang-pulang kok rame di rumah, ternyata dinikahkan. Akhirnya nggak mau tidur di rumah, balik lagi tidur di musola. Masih kecil, belum gadis. Itu orang dulu, tapi jenengan paling yombien foto korban menunggu. Itu orang dulu. Jadi artinya itu boleh,
tanpa pamit dulu dengan anak perempuannya tiba-tiba dinikahkan. Tapi syaratnya itu tadi ya, syaratnya kafaah sebanding, terus yang laki-laki bisa kuat mampu membayar mahar, terus yang ketiga tidak ada perseteruan, permusuhan secara zahir antara mereka. Nah, terus sekarang begini, kebalikannya begini lah, ini yang menarik. Kalau yang calon suami istri ini sudah kafaah, kok malah yang walinya yang tidak menikahkan, nah ini walinya salah. Kalau begini maka si anak, wah ini di speaker ya, ini kok bahaya enggak? Si anak boleh loncat lari ke wali hakim. Nah ini maksud saya, nanti kalau tak terangkan ke speaker itu kok bahaya gitu. Iso kawin lari kabeh dengan dalih kafaah. Dengan dalih kafaah. Tapi memang kafaah ya kudu selektif ya. Bahkan kata ulama, anak menilai dia dengan calon suaminya kafaah, tapi menurut bapak dia punya calon lain yang juga kafaah. Ini yang dimenangkan calonnya si bapak. Mengapa? Karena orang tua itu asfaku minal wal. Orang tua itu punya perasaan lebih belas kasihan daripada anak. Anak itu kan kadang dia ngomong kafaah kan gara-gara ego cintanya. Tapi kalau orang tua kan ngomong kafaah kamu sebanding dengan calon saya kan nggak karena ego, nggak karena cinta, tapi karena memang kita ya real, karena itu demi kebaikan anak juga. Nah itu. Jadi makanya kalau dalam fikih kalau sama-sama mengklaim kafaah, orang tua punya calonnya sendiri mengklaim kafaah, anaknya juga punya calon sendiri yang mengklaim, itu yang dimenangkan orang tua. Kalau orang tua malah nggak setuju dengan kafaah, malah mau dinikahkan dengan yang fasik, orang tua salah. Karena salah, maka nikahnya nggak perlu pakai orang tua. Iki dimik orang, nggak perlu pakai orang tua. Jadi karena orang tuanya salah, seharusnya sudah kafaah, sudah benar-benar baik, malah nggak mau. Makanya terus pindah ke wali hakim. Cuma ya prosedurnya wali hakim ya nggak boro-boro langsung mau menikahkan. Kronologinya apa dulu disurvei, bapaknya memang bagaimana, nah itu tidak langsung boro-boro gitu kan. Nah itu ya, itu penting, itu bagian dari perkembangan ayat ini. Jadi wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna. Pun Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, artinya tahu mana yang lebih maslahat, wa antum la ta'lamun, dan kamu tidak tahu mana yang lebih maslahat.